Kalau Samara kenapa nggak mungkin bergabung dengan timnya Pak Prabowo? Pertama ya, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Yang kedua, ya saya lihat memang Pak Jokowi menginspirasi kita semua. Bagi saya anak muda dan bagi kita semua anak muda, Pak Jokowi itu inspirator. Kenapa? Karena ada seseorang yang bukan siapa-siapa, dia bisa berhasil jadi pengusaha, dia bisa berhasil menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur, menjadi presiden dan berhasil gitu. Jadi wali kota Solo dia berhasil, jadi gubernur DKI meskipun belum selesai, beliau berhasil mencetuskan kartu Jakarta Pintar yang sekarang dirasakan oleh banyak banget masyarakat Jakarta, warga Jakarta. Dan sekarang ketika beliau memimpin jadi kartu Indonesia Pintar, Pak Jokowi itu adalah presiden yang memberikan perlindungan kepada orang-orang miskin. Kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar itu beliau fokuskan. Dan yang saya lihat Pak Jokowi ini pemimpin yang ketika bicara berpihak pada anak muda, beliau bukan hanya sekedar retorika semata. Dan beliau mendengar anak-anak muda, beliau bukan hanya hadirkan kita-kita yang muda dalam tim kampanye nasional, tapi beliau undang komunitas-komunitas startup itu, kadang-kadang juga socialpreneur. Kita lihat sering banget, kita lihat bolak-balik ada Ruang Guru, ada Gojek, dan Pak Jokowi mendengar mereka dan memberikan dukungan kepada mereka. Jadi semua persoalan bangsa ini bukan hadir 4 tahun Pak Jokowi, bangsa ini punya masalah yang banyak, dan Pak Jokowi sekarang mencoba menyelesaikan dalam kurun waktu 4 tahun ini, 5 tahun ini, dan bahkan kalau terpilih 1 periode lagi. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara bangsa, kita bicara kompetensi, kita bicara kemampuan seorang untuk memimpin. Track record Pak Jokowi menunjukkan bahwa beliau memang orang yang bisa memimpin, beliau adalah administrator. Ketika kita bicara pemimpin, Mas Gamal, kita tidak bicara soal retorika kosong. Ketika kita bicara soal pemimpin di Republik ini, kita bicara soal administrator yang bisa mengadministrasi birokrat, yang bisa menjalankan dan mengimplementasikan ide-ide mereka menjadi kebijakan nyata. Beliau memang tidak bisa berretorika sebagus Pak Prabowo, tapi beliau adalah seorang administrator yang mampu menuangkan semua ide dan gagasan menjadi kebijakan konkret. Oke, kembali lagi di channel MD 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan statement dari Tamara bahwasannya tidak memilih Prabowo Subianto karena Prabowo Subianto terlibat dengan kasus 13 aktivis hilangnya pada tahun 1998. Tentunya hilangnya aktivis itu sudah melanggar HAM, asasi manusia. Namun mengapa Tamara sekarang mendukung Prabowo Subianto, bahkan mati-matian mendukung Prabowo dalam kontestasi pemilu di tahun 2024 ini? Mungkin kalian tahu apa yang terjadi saat ini, apalagi kasus Prabowo pada tahun 1998. Mengapa Prabowo dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM tersebut dan banyak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat atau berbagai politikus yang mengkritik atau membongkar kasus Prabowo pada tahun 1900 yang dikatakan tim Mawar. Politikus sekaligus calon presiden Capres Prabowo Subianto sering dikaitkan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baru-baru ini Prabowo ditanya langsung oleh soal pendapat terkait pelanggaran HAM penculikan aktivis era 1997 atau 1998. Hal ini terjadi saat acara debat jelang pemilu di tahun 2024 yang berlangsung di kantor KPU Jakarta 12 Desember 2023. Pada sesi debat segmen kelima, Prabowo Subianto ditanyai Capres Ganjar terkait kasus 12 pelanggaran berat di Indonesia, salah satunya penculikan para aktivis di era rejim Orde Baru. Apakah Prabowo terlibat dengan kasus tersebut? Setahu saya bahwasannya Prabowo Subianto sebagai pemimpin dalam penculikan kasus 1998 tersebut. Kalau benar, mungkin teman-teman sudah mengetahui kasus Prabowo Subianto tersebut dan sudah memahami. Itu tandanya pelanggaran HAM. Jadi sekarang Prabowo Subianto sudah mencalonkan diri sebagai calon presiden pada kontestasi pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Ganjar menyinggung bahwa pada tahun 2009 telah keluar 4 rekomendasi dari DPR untuk menyelesaikan masalah HAM. Rekomendasi DPR yang dimaksud Ganjar meliputi bentuk pengadilan HAM, menemukan 13 korban penculikan, memberikan kompensasi dalam pemulihan, dan meratifikasi konvensi penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.
Kelihatan banget Prabowo di saat debat tersebut sangat marah dan bahkan tidak ada klarifikasi terhadap Prabowo soal hilangnya aktivis pada tahun 1998 tersebut. Bahkan Prabowo mengalihkan pembicaraan sehingga masyarakat tidak memahami apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Prabowo lantas memberikan jawaban yang diplomatis, mengklaim bahwa setiap 5 tahun saya diri ikut di Pilpres tahun-tahunnya, pertanyaan yang sama terus-menerus disinggung kepada saya. Prabowo turut bersolor jika dirinya sangat keras dalam membela HAM. Ya wajar saja dipertanyakan selalu dalam ikut Pilpres, ya karena Prabowo Subianto terkait dengan kasus 1998 tersebut. Dan kepada siapa kita bertanya, padahal Prabowo lah yang terlibat pada kasus yang dipimpin oleh tim Mawar. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tampol-tampol yang katanya saya penculik, sekarang ada di pihak saya dan membela saya. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi. Jawaban Prabowo Subianto yang ditanya oleh Ganjar Pranowo pada saat debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin. Klaim Prabowo Subianto isu 5 tahun pelanggaran HAM itu tentunya menimbulkan tanya-tanya publik. Jika Prabowo menepis dirinya terlibat dalam penculikan, maka mengapa ia terus terkait dengan kasus tersebut dan bagaimana faktanya? Nah, kalau kita berbicara faktanya, mungkin banyak isu-isu yang mengatakan bahwa Prabowo memang benar-benar terlibat, tetapi dari pernyataan dari beliau tidak memberikan klarifikasi yang tepat sehingga masyarakat tidak memahami. Banyak di luar sana menunggu jawaban dari Prabowo Subianto. Isu menjerat Prabowo terkait pelanggaran HAM muncul sejak lama. Prabowo diduga ikut terlibat dalam kasus tim Mawar yang terjadi 2 bulan sebulan Orde Baru Rutun pada tahun 1998. Kasus tim Mawar sendiri adalah tim khusus yang dibentuk oleh penculikan aktivis mahasiswa pro reformasi. Dugaan Prabowo terlibat dengan tim Mawar dibeberkan oleh mantan aktivis yang pernah menjadi korban penculikan. Salah satunya aktivis tersebut adalah Andi yang kini menjadi politikus Partai Demokrat. Andi sempat dikabarkan menghilang pada tahun 1928 Maret. Dia diculik tim Mawar dari Komandan Pasukan Khusus. Posisi Prabowo saat itu baru dilantik sebagai Panglima Kostrat setelah sebelumnya menjadi Dekjen Kopassus. Sedangkan Andi juga menyatakan bahwasannya Prabowo ada terlibat pada kasus tersebut. Merujuk buku, kalau Prabowo menjadi presiden, pemudi tim Mawar telah menangkap dan penculikan 9 aktivis mahasiswa, Andi salah satunya, dan kala itu menjadi aktivis solidaritas mahasiswa untuk demokrasi. Merupakan elemen yang turut mendirikan Partai Demokrat atau yang disebut PRD. Melalui wawancara majalah pada tanggal 25 Juli 1998, Andi menyatakan telah diculik di Lampung. Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada ini diboyong ke Jakarta dan dilimpahkan ke polisi pada tanggal 17 April 1998. Namun Andi dibebaskan pada tanggal tersebut. Menurut Andi, peristiwa penculikan yang terjadi di akhir rezim Orde Baru tersebut terjadi secara sistematis dan melibatkan tidak hanya satu kesatuan. Ia mengklaim bahwa mode penculikan serupa kemungkinan juga dilakukan pada peristiwa lainnya seperti pasca kerusuhan Tanjung Priuk 1984 atau kala peristiwa 27 Juli 1996. Nah, kembali lagi kita mengenai pernyataan Tamara. Dia menyatakan bahwasannya dia tidak memilih Prabowo karena terlibat dengan kasus Prabowo Subianto yang hilangnya 13 aktivis tersebut, seperti yang saya katakan di video awal. Namun Tamara sekarang mati-matian untuk mendukung Prabowo dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Berbagai statement yang dilontarkan oleh Tamara, dan dia juga menyebut bahwasannya dia memuji Prabowo Subianto dalam prestasinya sebagai Kementerian Pertahanan. Nah, teman-teman, inilah dunia yang sesungguhnya. Di dunia politik memang hal-hal yang kita tahu sekarang bisa saja berubah dalam sekejap.
seperti Gibran yang saat ini langsung berubah dari kader partai PDIP bisa menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Nah, padahal asumsi masyarakat bahwasannya Gibran dan Jokowi mendukung penuh kepada Ganjar, padahal Jokowi juga menyatakan bahwa sosok pemimpin seperti Ganjar ini layak menjadi pemimpin di NKRI ini. Tetapi untuk saat ini Prabowo Subianto malah berbalik mendekati Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi masuk ke rangkapan atau terjebak oleh Prabowo, sehingga Jokowi dipermainkan oleh Prabowo, dan bahkan Pak Jokowi sudah melanggar etika juga, etika politik yang dimaksud, dan berbagai cara untuk memenangkan Prabowo dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.